What the fuck is that? Oh my god. Di video pertama ada rekaman CCTV dari salah satu bandara di Meksiko, yaitu Bandara AIFA atau Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Anjay, ya gitulah cuy. Nah, jadi di rekaman itu cuy tertangkap sosok wanita yang perawakannya tuh kayak Mbak Kun Kun gitu. Nah tuh jelas banget cuy kalau itu sosok Mbak Kun Kun. Tapi nggak tahu bisa sampai ke Meksiko ya kan. Lagi traveling kayaknya mah. Waduh. Nah kalau kita perhatiin lagi nih, tuh sosok pas berhenti di tangga kayak ngelihat ke arah CCTV. Lama banget. Terus habis itu dia jalan ke arah tembok kayak nembus gitu. Dan lampu di ruangannya tiba-tiba nyala sendiri. Nah kata orang yang ngebagiin rekaman itu sih bilangnya itu sosok hantu gadis kecil yang emang sering muncul dan gentayangan di bandara itu. Wah ini creepy sih cuy. Apalagi pas dia ngelihat ke arah CCTV ya kan. Ada satu channel YouTube yang bernama Sabia L. Nah, isi kontennya tuh selalu ngebagiin video-video aktivitas paranormal yang nyeremin banget. Nah, beberapa video dari channelnya tuh ada yang direkam pakai kamera HP, ada juga yang direkam pakai kamera CCTV cuy. Dan di rekamannya, kalian tonton dulu dah videonya. Nah itu tadi beberapa poltergeist yang ketangkap kamera HP sama kamera CCTV-nya cuy. Nah tapi ada satu video yang menurut gua serem banget sih, yang dimana kali ini sosoknya tuh beneran nongol cuy. What the fuck is that? Oh my god.
pas si mbaknya ini lagi panik karena benda-benda di sekitarnya tuh gerak-gerak sendiri, ditambah lampu dapurnya yang nyala terus mati sendiri, itu si mbaknya dikagetin sama sosok hitam yang nongol di pintu dapur cuy. Nah sampai sekarang nih belum ada update terbaru setelah video terakhir yang diposting 2 tahun yang lalu. Ya semoga aja si mbaknya nggak kenapa-napa ya cuy. Tapi menurut kalian yang anak indigo nih, ini gimana nih? Kira-kira itu sosok apaan? Kejadian horor selanjutnya terjadi di Girimarto, Kabupaten Wonogiri cuy. Nah di video itu ada pocong yang berdiri bahkan ditonton banyak orang cuy. Tapi dia nggak mau pergi. Sore kaki Pero ya pues dia potong ana dewa. Waduh, kira-kira tuh pocong ada masalah apa ya? Padahal di sekitar sana banyak orang ya kan, tapi dia nggak mau pergi cuy. Nah di video itu ada netizen yang komen kalau si pocongnya sebenarnya itu dia peliharaan orang pesugihan. Dan komentar si abangnya ini banyak banget yang sependapat kalau itu pocong buat pesugihan gitu. Waduh. Terus ada yang komen juga dengar ada suara tokek sama jangkrik itu udah fix real. Wah iya juga sih, pas-pasan banget ada suara tokek ya kan. Tapi menurut kalian gimana cuy? Cuy, si abang di akun TikTok yang bernama James Fodder ini mengalami kejadian horor di rumahnya setelah dia membeli boneka bekas di toko Goodwill. Yang dimana toko ini tuh emang menjual banyak barang amal atau bekas kayak baju, sepatu, perabotan, ya termasuk boneka yang dibeli si abang James ini nih. Nah beberapa hari setelah si abang James ini beli bonekanya cuy, banyak banget kejadian horor di rumahnya. Nah tuh, itu sensor kamera CCTV-nya gerak sendiri seakan ada objek yang bergerak di depannya. Tapi anehnya nggak ada apa-apa ya kan. Nah kalau kalian jeli, nggak lama ada satu benda yang ngelintas cepet banget. Bahkan si James ini nggak tahu itu benda apaan gitu. Dia cuma ngejelasin kalau di kamarnya tuh yang bisa ngegelinding ya cuma tisu toilet ini nih. Nah besoknya si James nih nyoba ngerekam CCTV-nya lagi. Dan ini nih yang memperjelas kalau tuh boneka emang berhantu. Tuh boneka beneran gerak sendiri cuy. Bahkan si James ini sampai ngebuka lemari kamarnya buat ngebuktiin ke netizen kalau dia nggak ngumpet di dalam situ gitu. Dan di rumah itu emang nggak ada siapa-siapa cuy. Nah singkatnya jadi kan si James ini beli tuh boneka di toko Goodwill ya. Nah si penjualnya tuh sempat ngasih tahu si James kalau pemilik sebelumnya tuh ngejual tuh boneka ke Goodwill secara tergesa-gesa gitu. Kayak nggak betah pengen cepet-cepet lepas dan ngejauh sama bonekanya. Dan tuh boneka dijualnya pun murah seikhlasnya, yang penting laku, itu kata si penjualnya cuy. Tapi itu boneka emang mencurigakan sih. Udah mah tampangnya nyeremin ya kan, mana gerak-gerak sendiri dia. Tapi menurut kalian gimana cuy? Jadi ada dua abang-abang yang lagi lembur di konveksi tempat mereka kerja cuy. Nah pas mereka lagi sibuk-sibuknya kejar target nih, salah satu dari si abangnya nih ngerasa kayak ada yang merhatiin mereka. Dan bener aja cuy, mereka lagi dimandorin sama sosok ini nih.
Nah buat kalian yang bilang, apaan sih setan nih nggak ada kerjaan gangguin orang. Nih kerjaan si Ocong nih, ngemandorin si abangnya nih. Kerja, pokoknya kerja, nggak tahu kerja apa aja. Nah jadi kejadian munculnya si Ocong ini tuh pas banget malam 1 Suro. Nah buat yang nggak tahu, jadi malam 1 Suro tuh malam pergantian tahun dalam kalender Jawa, dan selalu dikaitkan dengan kesan mistis dan munculnya makhluk gaib karena adanya pergeseran energi alam yang membuat dimensi manusia dan alam gaib menjadi sangat tipis. Makanya tuh Ocong berani ngemandorin si abangnya yang lagi lembur cuy. Tapi itu menurut kepercayaan kejawen atau kepercayaan masyarakat Jawa zaman dulu gitu. Nah menurut kalian bagaimana ya cuy? Apakah kalian di sini ada yang pernah ngalamin kejadian horor atau mistis pas malam 1 Suro? Cuy, sebelum lanjut gue saranin kalian buat klik tombol subscribe-nya dulu cuy. Daripada kucing lu gue ambil, oke? Kalau udah kita lanjut cuy. Jadi ada 2 cewek kakak beradik lagi ngumpet ketakutan di rumahnya karena sistem alarm di rumahnya tuh nyala sendiri disebabkan pintu rumahnya didobrak secara paksa sama sosok yang nggak bisa dijelasin sih cuy. Nah jadi ceritanya mereka berdua nih di rumah sendirian, gak ada siapa-siapa cuy. Nah di malam itu mereka dikagetin sama suara sistem alarm rumahnya yang nyala sendiri dan ada suara pintu yang didobrak. Nah ditambah ada suara sirine polisi yang bikin mereka makin panik. Ya pastinya ngira, waduh ada orang jahat nih masuk ke rumah kita ya kan. Dan mereka pun kabur lewat jendela. Nah tapi pas mereka cek kamera CCTV, ternyata yang dobrak pintu mereka nih bukan orang jahat, tapi sosok ini cuy. Oke, itu jelas banget dari pantulan microwave ada sosok yang lewat cuy. Dan itu cepet banget, kayak lari. Terus itu sensor kameranya kayak ngikutin sesuatu yang gerak, tapi nggak kelihatan gitu. Dan selalu terfokus ke ruangan satunya yang gelap banget. Dan tuh kamera CCTV juga sesekali nangkep objek yang ditandain garis hijau. Tapi ya lagi-lagi, nggak ada wujudnya cuy. Ya ini serem banget ya kan. Energinya kuat banget, bisa sampai ngedobrak pintu gitu cuy. Nah 2 ciwi tadi pun ngejelasin kalau pintunya tuh ya ditutup rapet dan nggak mungkin rusak ketiup angin, nggak mungkin. Nah seperti biasa cuy, dari seluruh kejadian ini menurut kalian gimana nih? Kira-kira ini real atau cuma settingan? Akun TikTok yang bernama Samrosi ini ngalamin kejadian yang bener-bener nyeremin banget. Jadi ceritanya mobil truk yang dibawa si Samrosi ini mogok di salah satu jembatan di daerah Batu. Nah pas dia lagi nyari tahu penyebab truknya mogok nih, dia tiba-tiba nyium bau anyir. Dan gak lama malah ditampakin sama sosok ini cuy. Bener sampean. Apa jenenge? Tibae mesinku sing keder. Dudu iki. Dudu apa lur ya? Nah, bener wingi geter iki lur. Wingi geter. Mesinku soak wis tak servis ya lur ya. Apa nih? Ini terus gendero dudu apa-apa lur. Mambune moro-moro mambune gak enak lur. Mambu melati campur amis. Sapa iku? Sapa? Si ambu amis lur ya. Ayo. Sapa?
Siapa itu? Cok, siapa lagi? Belot. Belot. Muncul lah. Loh. Lur. Siapa ya? Wes lur. Aku tak budal. Waduh, gua kalau jadi si masnya ini nggak tahu harus gimana cuy. Udah mah jalannya sepi, truknya mogok, ya paling gua ajak damai aja tuh setannya cuy. Nah jadi truknya si Sampros ini mogok di jembatan Cangar, yang dimana tuh jembatan sempat viral belakangan ini karena ada orang suren dari kehidupan dan bahkan kejadiannya 2 kali ya kan. Kalian pasti tahu lah ya karena beritanya viral banget cuy. Dan itu seriusan serem banget sih. Ada kaki gelantungan di belakang truknya ya kan. Pas dicek ternyata nggak ada siapa-siapa. Kalau jadi kalian gimana cuy? Mau kabur aja? Atau kalian ajak baywan setannya? Selanjutnya ada kejadian creepy di salah satu stasiun kereta di Spanyol cuy. Jadi ada akun TikTok yang bernama Palo yang iseng ngerekam salah satu stasiun yang dia lewati. Karena banyak rumor kalau stasiun itu berhantu gitu. Nah gua pengen kalian fokus ngelihatnya karena penampakannya cepat banget cuy. Fíjate bien, ¿eh? Tú no pareces muy vale. Tuh gimana? Kelihatan nggak? Cepet banget ya. Kalau kita post videonya, kelihatan ada sosok yang ya udah jelas itu mah Mbak Kunti cuy. Nah sebenarnya stasiun yang dilewati sama si Abang Palo ini bernama Stasiun Cambery di Madrid, Spanyol. Nah tuh stasiun sebenarnya udah nggak beroperasi sejak tahun 1996 cuy. Udah lama kosong dan keretanya pun nggak pernah berhenti di sana gitu. Karena ya stasiun Cambery ini di tengah-tengah antara stasiun Aglesia dan stasiun Bilbao. Nah karena banyak rumor yang beredar kalau tuh stasiun berhantu, makanya banyak orang yang ngerekam pas ngelewatin tuh stasiun. Dan hokinya si Abang Palo ini nangkep sosok Mbak Kunti. Nah tapi kira-kira menurut kalian gimana cuy? Si abang dari Meksiko ini ngalamin kejadian horor di tokonya pas dia beli boneka piñata. Awalnya sih pas dia beli ya normal-normal aja gitu, gak ada yang aneh. Tapi lama-kelamaan mulai banyak keanehan. Dan dia pun mutusin buat pasang kamera CCTV. Dan bener aja, ada yang kerekam di kamera CCTV-nya yang bikin dia merinding cuy. Nah tuh, banyak banget poltergeistnya cuy. Terutama di bonekanya yang muter-muter sendiri. Dan gak sampai situ aja nih. Ada satu video yang aduh udah dah, merinding banget sih. Kalian tonton dulu dah videonya.
Oke, itu ada pala dengan muka yang pucat nongol pelan-pelan di antara bonekanya cuy. Dan matanya nyala ya kan, terus mengintimidasi gitu. Aduh gila, itu merinding banget sih asli. Gua sampai salting cuy. Ya bayangin aja dipelototin sama yang begituan gitu. Nah rekaman ini tuh diklaim banyak orang kalau itu penampakan hantu real dan terjelas gitu. Tapi ya lagi-lagi gue serahin kepada antum-antum sekalian tentang keaslian video ini. Kira-kira ini asli atau cuma settingan cuy. Oke, sampai di sini dulu videonya cuy. Makasih banyak udah nonton videonya sampai akhir. Gimana cuy? Cukup nyeremin kah video kali ini? Atau nggak serem ini mah bang, lebih serem gak punya duit. Waduh, kalau itu mah gua sepakat cuy. Dan cuy, kalau kalian suka sama videonya langsung aja diklik like-nya. Terus kalian juga bisa komen di bawah kalau kalian punya saran buat video-video selanjutnya, biar channel ini makin seru terus makin rame cuy. Oh iya, dan jangan lupa subrek karena subrek itu gratis. Saya pamit dan sampai jumpa di video berikutnya cuy.